Ini tadi harapan saya akhwatnya di sini loh. Kenapa saya harus ketemu ikhwan seperti ini? Ini saya punya dosa apa tadi pagi kan? Kok akhwat ditaruh sebelah sana kok nampaknya menderita sekali? Akhwat dengar suara saya? Dengar? Ini saya nggak mau jeruk makan jeruk ya. Hari ini berada di masjid yang insya Allah akan menjadi ikon kebaikan di kampung Inggris, yaitu Masjid Imam. Bisa semeriah ini, bahkan kalau sholat Jumat beberapa kali kami dapat fotonya sudah nambah terop 2. Ngerti terop? Tutup buku buka, ngerti? Susah ngomong sama orang kampung Inggris ini ya. Jadi tutup buku buka terop itu istilah zaman dulu ketika ada anak sekolah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu belum lulus tapi sudah hamil duluan. Maka nanti sekolah berikutnya naik kelas dia nggak ada. Ketika ditanya kemana fulana, tutup buku buka terop. Ngerti buka terop maksudnya? Bukunya ditutup, tendanya dibuka. Nah maka insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga Masjid Imam Balkhi di tengah-tengah kampung Inggris ini menjadi masjid keburukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. فلا مضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun anda berada, pemirsa Fasco TV Madiun dimanapun anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun anda berada. Dan yang tidak lupa kami ucapkan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini di akhir bulan Jumada Ats-Tsaniyah atau Jumadal Akhirat, kita masih dipertemukan Allah dalam suatu niatan yang baik, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu di suatu tempat yang baik, yaitu masjid, dan kemudian insya Allah dikumpuli bersama orang-orang yang baik, sehingga kebaikan demi kebaikan itu
akan menambahkan keberkahan untuk kita, menjadikan acara kita di malam hari ini semakin penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diprank saya. Saya kira jahe anget wala kopi anget. Syuf. Ustadz Najib. Ainal ma? Ana la uridu ma al-'adzab misla hadha. Uridu qahwa. Au zanjabil au syai' bizanjabil. Ya Ustadz Najib, al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat dia faham. Keprank loh saya. Baru di sini loh ngaji masuk TV, ini minuman gak ada isinya loh. Ustadz Najib. Baik, jazakallah khair. Tapi sudah, alhamdulillah barusan makan, barusan minum. Saya tadi makan enak banget. Antum udah makan? Jangan khawatir, nanti selesai makanan dibagi. Ya nggak tahu makanan kecil atau makan angin apa nggak paham saya. Yang penting tadi makan saya ada ayam bakarnya, ada sambal goreng kentang, ada telur puyuhnya, kemudian ada irisan kacang panjang, ada sayurnya, ada apa ya, kelapa yang dibumbuin itu, kerawu, you know kerawu? Kerawu, ada kerawunya, ada kerupuk, oh mantap. Ustadz Najib ya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan membicarakan mengenai never lose hope. Jadi tidak pernah kehilangan harapan. Salah satu yang kita maksudkan tidak pernah kehilangan harapan di sini adalah kita ambil dari kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai gambaran besar materi saja ya. Nanti tentu kita akan ngelantur lah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, utara, selatan, timur, barat. Kita akan muter-muter. Tapi judul ini kita ambil dari inspirasi kisah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sedikit pun kehilangan harapan. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, walamastai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Maka ketika para nabi itu mereka mulai, dan ini belum ya, mulai ada muqaddimah untuk mereka putus asa. Walamastai'asar rusulu, mulai putus asa, seperti lihat kampung Inggris. Dan jujur ya, mulai awal Covid sampai malam ini, baru malam ini saya masuk kampung Inggris sampai di daerah yang Jalan Lamtama ini ya, baru Lamtana, Lamtaro, Alam Tore, antum bisa aja. Baru ini, biasa saya berhenti sampai depan Masjid Nur Hasan, balik lagi, cuma sampai situ aja. Saya kaget ngelihat, Masya Allah, ternyata sudah seramai ini, sudah semeriah ini kampung Inggris. Maka tentu ini menjadi cambuk buat kita bersama untuk tetap berikhtiar, jangan sampai kampung Inggris ini pengaruh positifnya kalah dengan pengaruh negatif. Jadi antum-antum yang insya Allah baik-baik ini, dan tentu di luar juga masih lebih banyak yang mereka yang baik-baik, itu tidak boleh terwarnai, tapi harus apa? Mewarnai. Walamastai'asar rusulu, ketika para rasul mereka mulai putus asa. Putus asanya karena apa? Ingat loh ya, tidak ada para rasul itu putus asa karena perkara duniawi, tidak ada, terlalu kecil untuk mereka. Tidak ada para rasul itu putus asa ketika perkaranya perkara rumah tangga, terlalu kecil untuk mereka. Tidak ada ketika urusan-urusan itu perkara yang tidak terkait dengan akhirat menjadikan mereka putus asa. Itu bukan kelasnya para rasul, bukan kelasnya para rasul. Apabila kita berbicara para aulia, kekasih-kekasih Allah saja, itu mereka tidak pernah peduli dengan dunia ini, mau datang mau pergi nggak pernah peduli mereka. Itulah kenapa ketika Syaqiq Al-Balkhi
itu tanya kepada temannya, kamu kalau dapat nikmat bagaimana? Dan kamu kalau tidak dapat nikmat bagaimana? Dibilang sama temannya tadi, kami ini kalau dapat bersyukur, kalau tidak dapat sabar. Ini kelasnya para ulama loh ya. Kalau dapat apa? Syukur. Kalau tidak dapat sabar. Nah ini tes awal ini udah, ini tes keimanan yang pertama ini. Ini sampai sebelah sana harus sudah penuh ini. Nggak tahu untuk isi kertas, koran atau apa, monggo lah. Cepet sekali. Tidak ada hambatan sama sekali ya. Tidak ada hambatan loh ya. Oh ini jalannya, speednya ini luar biasa. Tuh Fast and Furious. Boys, luar biasa. Bum 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 bum. Tambahin player dikit mas, lempar aja sekalian. Udah percuma itu di estafet kan percuma, lempar aja sekalian. Tung. Sudah. Maka kemudian dikatakan oleh Syaqiq Al-Balkhi, kalau dapat nikmat bersyukur, kalau tidak dapat sabar. Dibilang apa? Hakadha yaf'alu kilabu balkh. Kalau cuma seperti itu manusia semacam kamu, maka sama dengan anjing di negeri Balkhan. Anjing di Balkhan juga begitu. Kalau dikasih terima kasih, nggak dikasih dia duduk di depan pintu rumah tuannya. Nggak protes dia. Kalau manusia sekelas kita seperti itu, ya percuma, kata Syaqiq Al-Balkhi. Terus dibilang, kalau kamu bagaimana? Kalau kami, idza u'tina atharna. Kami ini kalau diberi oleh Allah, kami bukan bersyukur, kami berbagi. Itu kami. Kalau kamu tadi dikasih apa? Bersyukur. Kalau kami dikasih, berarti ini Allah menginginkan kami untuk berbagi. Wa idza muni'na syakarna. Bahkan kalau kami tidak diberi, kami bersyukur. Nah, itu para aulia, para wali. Tidak dikasih, bersyukur. Karena dia ngerti ketika Allah tidak memberi, itu tidak memberi dengan hikmah. Ada pelajaran di balik semua itu. Nah, ketika kami diberi, artinya pemberian ini Allah menginginkan memberikan peluang kami untuk meraih akhirat. Dengan cara apa? Kami berbagi. Nah, maka itu baru kelasnya para aulia, apalagi para nabi dan rasul. Maka dibilang ketika mereka itu mulai putus asa dan mereka merasa qad kudzibu, dakwah mereka didustakan. Dakwah mereka mulai apa? Didustakan. Jadi dakwah ke sini nggak ada hasil, dakwah ke sana tidak ada respon positif, pindah lagi ke tempat itu tidak ada sambutan yang baik, kemudian dia pindah ke tempat yang lain lagi, ternyata kok masalahnya sama. Apa yang terjadi? Justru pada titik itu ja'ahum nasruna, baru pertolongan Allah itu datang. Nah sekarang begini pertanyaannya, kenapa kok Allah Ta'ala dalam tanda kutip tidak memberikan pertolongan di awal ikhtiar, tidak memberikan pertolongan dan kesuksesan itu di awal-awal dakwah? Sampai Nabi Muhammad di kota Mekah berapa lama? 13 tahun. Apa yang Rasulullah dapatkan? Cacian, makian, penolakan, didustakan, difitnah, disihir, macam-macam. Nah, pertanyaannya, kenapa pertolongan itu tidak Allah berikan di awal munculnya dakwah? Kenapa? Ayo coba yang bisa jawab. Iqbal, silakan Ustadz Iqbal. Ujian nomor 1, nomor 2. Lah yo hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Supaya memahami hikmah di balik ujian, terus sabar, terus ini jawabannya teoritis semua ini. Antum buka Google ya dapat kalau begini. Buat apa ngaji kan? Nah begini hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Kampung Inggris Imam Balkhi yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan keistiqomahan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama, kenapa pertolongan itu justru datang di akhir titik menuju mereka putus asa. Nomor 1, kalau datangnya dari awal, maka rentan kesombongan. Rentan apa? Kesombongan. Oh, ini usaha ana ini. Ana dakwah disambut. Ini kalau bukan ana yang dakwah, oh enggak bisa.
Maka ketika pertolongan itu Allah datangkan di awal ikhtiar, Allah khawatir di antara kita akan menjadi orang-orang yang sombong dengan apanya? Dengan kemampuannya. Padahal syiarnya orang beriman apa? La haula wala quwata illa billah. Belajar bahasa Inggris juga sama. Mana yang belajar TOEFL? Ayo pinter-pinteran sama saya, ayo. Biar kelihatan sombong gitu ya. TOEFL antum berapa? TOEFL yang paling tinggi di sini berapa? Berapa? 485. Itu udah keren gitu, udah sombong. 485 udah sombong. Tuh baru 485. Saya belum pernah belajar soalnya. Ya Allah. Nah udah, kita lanjutkan. Maka awal-awal belajar seperti ini tentu penuh perjuangan, tentu pertolongan Allah. Tidak ada orang belajar sekali tiba-tiba pinter, hafalan Quran tidak sempat males tiba-tiba apal, nggak ada. Kenapa? Karena yang pertama, Allah tidak menginginkan kita menjadi sombong dengan ikhtiar kita yang kecil, kemudian muncul suatu pencapaian yang besar, supaya tidak sombong. Yang kedua, supaya kita ngerti bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Sampai pun para nabi dan rasul itu harus capek-capek dulu, harus sampai mereka dalam tanda kutip mendekati keputusasaan, baru pertolongannya Allah datang. Kalau bahasa kita, ikhtiarnya sampai mentok. Supaya apa? Supaya setiap masing-masing dari kita itu betul-betul mengeluarkan potensi terbaiknya. Nah, yang ketiga terakhir, kenapa pertolongan Allah itu justru datang di akhir perjuangan kita? Supaya apa? Supaya kita tidak pernah berhenti berjuang. Karena kita kan nggak tahu. Berarti selama pertolongannya Allah belum datang, kita tidak boleh berhenti apa? Berjuang. Nah, maka disitulah salah satu dasar kita bikin tema never lost hope. Tidak pernah kehilangan harapan. Karena, kenapa? Aduh, tolong saya jangan diganggu ya Allah. Panitia tolong dipindah. Ada security? Jangan usah. Oh, baper. Gak apa muda kok baper. Allah lazim. Jangan nangis. Oh ya, ma'alish. Nah, sudah begini, bercanda. Nah, biar seru aja. Karena biasanya Iqbal, kalau Iqbal sudah khatam. Sekarang gantian Aan sekarang ya. Sudah, berikutnya begini. Dari cerita itu kita ambil beberapa kisah. Kisah yang pertama, antum tahu ketika Nabi Muhammad berencana hijrah untuk dakwah yang pertama ke kota Taif, dan Taif itu jauh sekali dari kota Makkah. Dan Rasulullah berangkat gak ada kendaraan seperti sekarang, bis atau kendaraan pribadi, enggak, tapi dengan onta dan kudanya. Bahkan tidak jarang sempat juga berjalan kaki. Sampai di Taif, harapannya Rasulullah, ini saya akan mendapatkan orang-orang yang bakal menopang dakwah. Maka yang didatengin oleh Nabi Muhammad di kota Taif bukan kerocok-kerocoknya, tapi apa? Pembesar-pembesar suku Taif. Ditemui 1, 2, 3 orang, dan ternyata semuanya menolak. Dan Rasulullah sempat tinggal di sana beberapa waktu dan ternyata tidak membuahkan hasil. Nah, sekarang saya mau tanya, tidak membuahkan hasil di sini, apakah bisa diartikan Nabi Muhammad gagal? Kenapa? Tidak ada yang terima dakwahnya kok tidak gagal? Ayo antum yang jujur loh ya. Tidak ada yang terima dakwahnya ya, akhi. Bingung dia, mau pulang dia. Rumahnya mana? Rumah antum di mana? Deket Depok. Ada yang Makassar? Makassar. Mana Makassar? Makassar mana? Antum kok kayak takut banget? Enggak, bukan. Kayak orang Makassar kenapa gitu modelnya? Antum Makassar? Enggak, bukan. Santai aja. Kenapa? Ujung dunia itu mana? Aduh, susah. Tolong fokus. Sudah. Rasulullah tidak dibilang gagal. Tidak dibilang apa? Gagal. Karena dakwah ini, apabila yang kita tuju adalah diterimanya dakwah kita oleh manusia, maka banyak gagalnya.
Tapi dakwah ini yang dituju adalah kemauan kita untuk menyampaikan apa yang Allah dan Nabi Muhammad inginkan. Jadi kalau kita sudah tergerak untuk menyampaikan, kita tergerak untuk mewarnai, kita tergerak untuk menjadi qudwah, contoh, suri tauladan yang baik. Mau orang lain ngikut, mau orang lain gak ngikut, mau orang lain ngelihat, mau orang lain gak ngelihat, mau orang nge-share, mau orang nge-like, mau orang kasih komentar positif ataupun tidak, itu bukan capaian. Tapi capaiannya apa? Saya bisa berdakwah. Nah, maka kalau antum itu berdakwah kemudian bayangannya di sini langsung harus didatengin ribuan orang, harus diterima, harus langsung punya pesantren. Ya belum berangkat sudah gagal duluan. Karena ternyata capaian antum tujuannya cuma duniawi. Tapi ketika kita bergerak untuk Allah, sukses itu bonus. Sukses itu apa? Bonus. Tapi kemampuan kita berdakwah, kemampuan kita menyampaikan ayat-ayat Allah, kemampuan kita menunjukkan di hadapan khalayak tentang sunnah Rasulullah, itu sudah pencapaian. Mau orang lain ikut ataupun tidak. Nah, maka Nabi Muhammad tidak bisa dibilang gagal, sukses. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mau menyampaikan. Dan tugasnya Nabi Muhammad apa? Wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah Allah memberikan tugas kepadamu yang menjadi kewajibanmu tidaklah kecuali apa? Menyampaikan. Dan disitulah sempat terjadi dalam tanda kutip miss, bukan Miss Universe, miss, ada sedikit kesalahan ketika Nabi Muhammad itu mendakwai pamannya yang bernama Abu Talib. Ingat kan ceritanya? Sampai Abu Talib sudah di detik-detik terakhir kehidupannya, Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha amamallah. Pamanku, satu aja sebutlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu nanti aku akan membelamu di hadapan Allah. Ternyata sampai terakhir Abu Talib mau mengucapkan atau tidak? Tidak. Antum bilang Nabi Muhammad gagal? Tidak. Karena tujuannya bukan mengislamkan orang, tapi bagaimana kita menjadikan lisan kita ini sarana untuk menyampaikan tentang Allah dan Nabi Muhammad. Nah, sudah sampai terakhir Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dalam keadaan apa? Sedih. Apa yang terjadi? Oleh Allah diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi dialah Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Faham tidak? Berarti dakwah kita sekarang ini bukan menjadikan orang ngikut sama kita, tapi kita berdakwah ingin menjadi wasilah, ingin menjadi perantara, agar kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut lewat siapa? Lewat kita. Nah, itulah fungsinya medsos kita. Itulah fungsinya ada Madani TV. Itulah fungsinya ada channel YouTube Sayap Dakwah TV. Itulah fungsinya antum punya Instagram untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, maka dengan itu akhirnya Nabi Muhammad dilemparin batu di Taif. Yang lemparin siapa? Ah, gitu dong Ustadz. Masuk Ustadz di prank. Antum berlaku alat ya. Ini dibawa atau bagaimana? Enggak apa-apa di sini. Sini aja, enggak apa-apa. Antum apain? Bus. Apa ini? Oh, antum dapat tugas nuang air putih. Ah, susah kali diajak ngomong. Guyon-guyon bercanda ya. Bismillah dulu ya. Ya, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Khawatir di jampi-jampi kan nggak bisa pulang saya nanti kan. Jazakallah khair. Terima kasih ya. Udah, sekarang kita lanjutkan. Nabi Muhammad di Taif tadi dilemparin oleh anak-anak kecil. Kenapa yang ngelemparin anak-anak kecil? Untuk menghinakan Nabi Muhammad dalam keadaan beliau manusia yang tidak mungkin hina. Sudah turun. Dalam satu riwayat dikatakan, dan antum harus melek ilmu hadis. Hadis ini yang menceritakan Nabi Muhammad didatengin oleh malaikat penjaga gunung, itu diperselisihkan oleh para ulama.
Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya kuat. Nah, terlepas dari semua itu kita ambil hikmah dan ibrahnya. Nabi Muhammad turun. Sudah sampai di bawah, didatengin oleh malaikat penjaga gunung di kota Makkah. Dibilang, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkanku untuk menemuimu, untuk meminta izin kepadamu. Kalau engkau izinkan, kami malaikat penjaga gunung akan lemparkan gunung di kota Makkah untuk penduduk Taif." Bisa nggak itu Allah lakukan? Dengan sangat mudah. Kalau Nabi Muhammad lost hope, kehilangan harapan, maka tentu lempar sekarang. Nggak pakai izin, lempar aja udah. Kurang ajar mereka, nggak tahu Nabi dakwah malah disakiti, Nabi dakwah malah dihina, Nabi dakwah malah dilemparin batu. Lempar, ternyata tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Arju minallahi an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Aku berharap kepada Allah. Aku apa? Berharap. Ya, harapan bahasa Inggrisnya apa? Hope. Aku berharap kepada Allah, kelak akan muncul dari penduduk Taif ini anak-anak turun mereka, yaitu mereka-mereka yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat coba, sudah disakitin seperti itu, dakwahnya dalam tanda kutip untuk pandangan manusia seperti kita mungkin kita katakan gagal, tapi ternyata Rasulullah tidak gagal mengelola emosinya. Rasulullah tidak kehilangan harapan di hadapan Allah, sampai Rasulullah mengatakan, aku berharap akan keluar dari rahim-rahim mereka itu orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Antum tahu apa hasilnya? Hampir semua panglima perang hebat di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, di zaman Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, di zaman mereka hampir semua panglima perang yang keren-keren itu adalah penduduk Taif. Coba sekiranya zaman itu dilemparin gunung, selesai kan? Nah, itu kisah yang pertama yang menunjukkan kepada kita jangan pernah hilang harapan. Ukhti, masih dengerin saya? Ukhti, jamaah, jamaah, astagfirullahaladzim. Ukhti masih dengerin? Ngapain di sebelah sana? Ah, ini panitia oteganian. Ukhti taruh sebelah sana loh. Biasa saya ngadepin ukhti di sini. Oh enggak. Biasa uti. Ya panitia paham lah ya, kalau dikasih uti masih aman, kalau ukhti mulai goncang. Jadi ukhti diselamatkan di sebelah sana. Sip, ada layar? Oh ya sudah. Wajah saya kelihatan nggak? Bagaimana penilaiannya 1 sampai 9? Narsis juga ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian hadirin sekalian, yang kedua, ketika Nabi Muhammad berada di Gua Thur. Gua Thur atau Gua Hira? Antum mau yang mana? Gua Thur atau Gua Hira? Yang mana? Yang Nabi Muhammad hijrah itu Thur atau Hira? Ngawur bal. Banter salah. Nah, Iqbal ini ngerti dia, cuma meramaikan suasana aja. Dulu pernah kita kajian di kampung Inggris juga, Iqbal ini bintangnya. Walaupun sampai sekarang ya belum laku nampaknya. Nanti kita munculkan lagi di kamera. Sabar Bal, nanti sebelah sini ya. Antum pura-pura nuangin minuman atau apa gitu kan. Nanti di gambarnya ukhti-ukhti kan kelihatan. Wajah Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Hafidh Iqbal. Allahumma amin. Sudah. Di Gua Thur. Di sini kisahnya banyak sekali. Yang hebat itu banyak. Yang pertama, kehebatan putri Sayyiduna Abu Bakar yang namanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Itu dalam keadaan hamil itu naik ke Jabal Thur. Dan naiknya bukan naik untuk rekreasi. Naiknya untuk sesuatu misi. Lihat, perempuan di zaman itu bukan cuma rekreasi, kemudian konsumsi, kemudian selfie, apa lagi?
hilang-hiling. Ini perempuan zaman sekarang ndak punya konsep. Keren, ndak punya konsep. Tapi saya tidak pernah sepakat dengan orang yang kakean konsep. Dari awal kami kumpul dengan teman-teman SDO ini, tidak pernah sepakat dengan orang yang kebanyakan konsep. Karena biasa kalau kebanyakan konsep, itu aplikasinya nol. Karena kita ini kebanyakan konseptor, kekurangan eksekutor. Betul tidak? Semuanya mau konsep, saya bagian konsep. Gak usah repot ya, konsep di Google penuh. Konsep pembangunan pondok pesantren, konsep sekolah bilingual, konsep masjid yang makmur, konsep memberdayakan umat, full. Eksekutornya nol. Mana eksekusinya? Tidak ada. Nah maka sudah gini, Asma itu naik bukan untuk rekreasi. Antum mana ceritain ya, insya Allah sebagian di antara antum, terutama pemirsa Madani TV sudah paham lah cerita ini. Saya pernah sekali umroh dengan ibu-ibu yang nampaknya ya sedikit sosialita, paham ya sosialita ya, jet set, high class. Antum jangan kaget, high class sudah. Ketika kita city tour di kota Makkah, itu salah satu tujuan city tournya adalah Jabal Thur, ngelihat Jabal Thur. Kemudian saya sampaikan di bis, ibu-ibu, sebentar lagi kita akan sampai di Jabal Thur. Kita kasih penjelasan tentang apa? Jabal Thur, tentang keutamaannya, tentang ceritanya, tentang hikmahnya. Sudah, ketika bis parkir, saya bilang ibu-ibu, ini nah sudah masuk kita nggak boleh naik. Yang separuh dia potong untuk mengikat makanannya Nabi Muhammad, dan dia naik dalam keadaan dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Coba, kenapa dia berani? Never lost hope, karena dia tidak pernah kehilangan harapan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berani, kenapa? Karena orang beriman itu harapan tertingginya bukan dunia tapi apa? Berarti bolehlah gagal dunia tapi jangan sampai gagal akhirat. Maka Asma binti Abi Bakar ini ketika dia naik, dia mikir ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan terbunuh. Betul apa enggak? Kalau ketangkep dia terbunuh, tapi selamat itu sukses, terbunuh juga sukses. Selamat sampai atas, bisa mengirimkan makanan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar, sukses. Terbunuh itu juga apa? Sukses. Dan itulah orang yang berangkat perang, betul enggak? Perang jihad fi sabilillah. Tapi hati-hati ngomong perang ini susah kampung Inggris. Nah, tapi jihad yang betul-betul jihad loh ya, bukan jihad yang sekedar modal semangat. Nah, ketika mereka menang itu kemenangan, keuntungan. Kalau mereka kalah sampai akhirnya mereka mati syahid, itu juga keuntungan. Maka orang yang berangkat perang itu tidaklah dicari kecuali salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau kesyahid, kemenangan atau mati. Dan dua-duanya baik. Itulah Asma. Jadi dia panjang hope-nya itu bukan harapan tentang dunia, tapi harapan tentang nikmatnya surga. Sehingga dia berani, perempuan, laki-laki sekarang cemen, patah cinta, patah cinta, putus cinta, patah hati, nulis status mau bunuh diri. Nggak usah pakai nulis status, langsung. Ngapain mau bunuh diri, pameran dulu, mau cari orang-orang yang menenangkan. Jangan, biarin. Sekarang kalau lihat orang mau bunuh diri, biarin, nyalinya belum tentu kuat. Kadang-kadang ada orang mau loncat dari gedung gitu ya, dari bawah udah semangat sambil nangis, nggak mau naik lift ini, naik tangga, tung, lantai 1, 20, 25, 30, 35, sampai lantai 35 ngelihat ke bawah, buat apa bunuh diri? Allah Maha Kaya. Kenapa nggak mikir dari tadi? Ini ente nggak jadi bunuh diri bukan gara-gara ngerti tentang Allah, tapi ente ketakutan ngelihat bawah. Nah, maka itu Asma binti Abi Bakar tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Maka anak muda seperti antum jalannya masih panjang. Kalau dari perjalanan yang masih panjang ini nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, tidak menggantungkan keinginannya di hadapan Allah, maka kecewa antum. Karena orang itu bukan dinilai dari hasilnya, tapi apanya? Prosesnya. Nah, sekarang Asma selesai radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sudah. Ganti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk Gua Thur, diduluin oleh Abu Bakar. Betul enggak? Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, sabar dulu. Saya cek di dalam dulu."
Kalau di dalam aman, nanti Anda masuk. Dicek sama Abu Bakar, dilihat semua, setiap ada lubang ditutup pakai kainnya, sobek tutup, sobek tutup, sobek tutup. Karena apa? Khawatir akan keluar ular atau binatang yang membahayakan. Kecuali satu lubang yang belum sempat ketutup, tapi Abu Bakar lihat ini bisalah ditutup pakai jempol kaki. Sudah masuk Rasulullah, kemudian Abu Bakar duduk di sampingnya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian sambil Abu Bakar duduk, sambil jempolnya itu ditutupkan ke lubang yang tidak sempat tertutup dengan kain karena sudah terlanjur habis. Jempolnya kaki ditutupin. Rasulullah nggak tahu. Sudah, antum tahu Rasulullah tidurnya di mana? Di pangkuannya Abu Bakar. Subhanallah. Coba, ini indahnya luar biasa. Ketika Rasulullah sedang duduk seperti itu, meletakkan kepala beliau yang mulia di paha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketetesan air matanya Abu Bakar tes. Terus sama Rasulullah ditanya, "Atakhafu ya Abu Bakar?" Kamu takut Abu Bakar? Are you afraid gitu? Apakah kamu takut katanya? "Atakhafu ya Abu Bakar?" Takhafu min madza? Kamu takut dari apa? Abu Bakar diam terus sama Rasulullah ditanya. Atakhafu ya Abu Bakar wa takhafu min madza? Kamu takut? Takut kenapa? Kata Rasulullah. Terus Abu Bakar ngaku, "Ya Rasulullah, la akhafu." Saya tidak takut dengan apapun. Tapi diceritain kaki saya disengat sama ular. Kenapa? Semua lubang saya tutup, tersisa satu lubang dan saya tutup dengan jempol kaki saya. Ternyata justru di lubang yang saya tutup pakai jempol ini ularnya keluar. Kemudian sama Rasulullah kakinya diangkat. Kemudian oleh Rasulullah diobati dengan apa? Air liurnya Rasulullah. Nah, ini boleh dicoba nanti ya kalau teman antum apa gitu ya, ada sakit segala macam. Insya Allah setelah itu langsung tetanus. Sama kisahnya seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, tahu? Ketika mau perang, Rasulullah cari Ali untuk pegang panji perang. Kan waktu itu Ali bin Abi Thalib sakit, sehingga dia nggak ikut sholat subuh berjamaah. Rasulullah tanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali? Dibilang sakit, fihi ramat, matanya ada sakit. Rasulullah bilang, "Panggil ke sini." Datang Ali sambil matanya sakit gitu, radhiyallahu taala anhu. Kemudian oleh Rasulullah dipegang gini, dilihat, kemudian diludahin, diusap, seret, langsung sembuh. Jadi ini perlu diteliti nih. Jangan-jangan ada kandungan enzim apa gitu kan yang menjadikan sakit mati sembuh. Dan sebelum diteliti harus dicoba dulu minimal untuk 4-5 orang gitu. Sebagai apa? Masa kita bilang kelinci percobaan gitu kan? Masya Allah, kental lagi ya, kental agak hijau-hijau ke kuning. Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kita, kalau Nabi Muhammad semuanya berkah ya kan? Sudah oleh Rasulullah diludain dan qadarullah dengan izin Allah luka itu menjadi sembuh. Tidak lama setelah itu orang-orang kafir Quraisy datang sampai di pintu gua. Dan kuda-kuda mereka itu kakinya kelihatan. Antum bayangin sehebat itu mereka menunggangi kuda mereka. Sampai untuk yang pernah umroh ya, sampai kuda itu bisa naik di ujungnya Jabal Sur. Dan itu kalau nggak hebat naik kudanya yo nggak akan sampai. Itu kaki kuda mereka udah kelihatan oleh Abu Bakar. Apa Abu Bakar katakan? Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasulullah, sekiranya mereka menundukkan kepala mereka, melihat ke arah kaki mereka, kita akan ketangkep oleh mereka. Terus Rasulullah bilang begini kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mengatakan begini, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka?" Apa yang kamu sangka? Bithnaini, dengan dua orang, Allahu thalithuhuma, yang kemudian Allah menjadi yang ketiga di antara mereka. Jadi kalau ada dua orang, ternyata Allah yang keberapa? Allah yang ketiga yang melindungi mereka. Kira-kira kalau dua orang ini dilindungi Allah, apa yang akan terjadi untuk mereka? Apa disebutkan oleh Abu Bakar? Aman ya Rasulullah. Rasulullah bilang pasti aman. Dan betul, ketangkep gak mereka? Enggak. Coba bayangin, di saat-saat genting seperti itu, tidak pernah hilang harapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tidak sampai sini? Ana inda dhanni abdi bi.
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, aku sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambaku kepadaku. Apabila antum berprasangka baik kepada Allah, antum dapat kebaikan. Apabila antum berprasangka yang buruk kepada Allah, maka Allah bisa berikan itu untuk antum. Maka rugi kalau berprasangka buruk kepada siapa? Allah. Nabi Musa tahu? Nabi Musa tahu? Siapa nama abahnya? Oh, Fir'aun. Ya apa? Abahnya Nabi Musa Fir'aun itu lagi ilmu baru lagi ini. Itu musuhnya bukan abahnya ya. Sudah, Nabi Musa ini singkat cerita dikejar-kejar oleh pasukannya Raja Fir'aun. Diajaklah Bani Israel oleh Nabi Musa, berangkat mereka berutuk sampai mereka terhalang oleh lautan. Tidak punya perahu dan di belakang pasukannya Fir'aun sudah kelihatan. Coba bayangin. Di belakang pasukannya Fir'aun sudah mulai apa? Terlihat. Sementara di depan lautan, dan lautan itu tidak bisa diseberangi kecuali dengan perahu, dan mereka tidak punya perahu itu. Apa kata Banu Israel? Inna lamudrakun. Musa, nyesel saya ikut kamu tadi. Coba, Bani Israel ini ditolong, ngeribetin. Ditolong sama Nabi Musa bagaimana supaya selamat dari Fir'aun, diajak pergi. Setelah kepentok lautan, apa kata Bani Israel? Nggak ikut cari solusi, nggak ikut bagaimana caranya kita selamat, tidak membesarkan hatinya Nabi Musa, nggak. Tapi apa? Inna lamudrakun. Kita ketangkep hari ini. Ngapain tadi lari? Dan model segitu sekarang banyak. Diajak berjuang, ketika perjuangannya muncul resiko gara-gara ente ini. Ada apa enggak? Orang yang model begitu nggak layak diajak berjuang bareng-bareng. Buang, bung, masukin sungai itu. Sungai apa itu? Masa ini berantas ini? Yang kecil ini loh. Sungai apa ini? Sungai Unyil. Tidak pantas. Orang yang tidak siap dengan resiko dakwah, jangan diajak berdakwah. Saya ulang ya. Orang yang tidak siap dengan resiko dakwah, jangan diajak berdakwah. Kenapa? Yang dicari cuma enak-enaknya saja, seru-serunya saja, asik-asiknya saja. Tapi ketika ada resiko, dia mundur. Ah, ini bukan pejuang, ini pecundang. Kita tidak mau hidup sama pecundang. Insya Allah antum semuanya Allah jadikan pejuang ya. Allahumma amin. Nah sudah. Maka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, depan laut, belakang Fir'aun, pasukannya penuh, perlengkapan perangnya full. Dibilang inna lamudrakun, ketangkep kita ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin. Dalam keadaan saat itu semua ulama mengatakan Nabi Musa belum tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan, belum tahu. Nabi Musa ngerti laut tidak mungkin diseberangi kecuali dengan perahu, dan Nabi Musa tahu perahunya tidak ada, dan Nabi Musa ngerti Fir'aun sudah kelihatan dengan perlengkapan perang yang full penuh. Tapi Nabi Musa dengan hubnya kepada Allah, dengan harapannya kepada Allah, Nabi Musa mengatakan kalla, tidak mungkin ketangkep. Coba kalau ngukurnya pakai logika ya nggak masuk. Tapi orang itu ketika berjalan di jalannya Allah, ketika berjuang mendakwahkan syariatnya Allah, ketika berjalan untuk sunnahnya Rasulullah, maka yang berbicara bukan lagi logika, tapi apa? Iman. Yang iman itu bisa menjadikan api untuk Nabi Ibrahim terasa apa? Dingin. Penjara untuk Nabi Yusuf terasa apa? Lebih dicintai dibanding mengikuti ajakan perempuan itu. Karena iman yang ngomong, bukan logika. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin kita ketangkep. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku. Nah tapi tunggu dulu, nanti kita sebutkan syaratnya. Tidak tiba-tiba Allah membersamai itu, tidak ujuk-ujuk. Tiba-tiba Allah bersamaku, tidak ada. Ada syaratnya. Kalla, kata Nabi Musa, tidak mungkin kita ketangkep. Kenapa begitu? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku dan Allah pasti berikan jalannya untukku. Betul apa enggak? Punya harapan enggak dia?
Dalam keadaan secara akal logika manusia harapan tertutup. Tapi yang dia ketuk bukan manusia, tapi yang diketuk adalah pintunya siapa? Allah, yang tidak ada kata mustahil untuk Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Oh, mantap. Jadi kayak Ustadz Yusuf Mansur ini ya, kun fayakun. Nah, apabila Allah menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengucapkan apa? Kun. Maka dikatakan dalam syair bahasa Arab, man kana amruhu ma bainal kafi wan nun, yaitu Allah yang kehendaknya cuma di antara dua huruf, huruf kaf dan huruf nun. Kaf apa? Nun apa? Kun. Kun, jadilah. Fayakun, maka langsung apa? Jadi. Allah firmankan kepada Nabi Musa, ya Musa alqi asak, lemparin tongkatmu. Nabi Musa juga tidak ngerti ini tongkat dilempar mau jadi perahu kah? Mau jadi kapal selam kah? MP kapal selam. Mau jadi kapal selam kah? Ini dilempar atau mau jadi badai besar yang menghancur? Tidak, pokok apa perintah Allah lakukan. Tek, lemparin, lempar, tung. Seketika itu laut apa? Terbelah. Kalau akalnya manusia, bisa tidak laut itu terbelah? Tidak. Tapi yang sekali lagi yang diketuk bukan harapan dari manusia, karena kalau dari manusia harapan palsu, bukan alamat palsu, harapan. Ada lagu harapan palsu enggak? Ada? Gimana lagunya, Bal? Coba maju sini. Jangan antum udah dilihat akhwat nanti, laku nanti. Jangan. Nah, maka harapan palsu, tapi ketika dari Allah maka bagus. Akhirnya apa? Nabi Musa selamat atau tidak? Selamat. Kenapa? Dia tidak hilang harapan kepada Allah. Sekarang antum tulis. Yo, ndak usah tulis lah. Ndak bawa buku, ndak bawa pulpen ya. Ini kan seru-seruan aja ya. Masya Allah, luar biasa loh ya. Masya Allah. Mana bukunya ya ikhwan? Mana bukunya? Ini Ustaz. Yo, percaya saya. Ini muridnya Imam Syafi'i semua. Imam Syafi'i itu duduk di majelisnya Imam Malik. Yang lain nulis, Imam Syafi'i begini. Nanti tidak ada yang mau salaman sama saya ini. Sekalian aja. Imam Malik lihat, ini anak kecil main-main ini katanya. Ya abad hadza. Sama Imam Malik dibiarin. Hari pertama, hari ketiga tetap. Lama-lama Imam Malik bukan kehilangan kesabaran, tapi perhatian sama murid yang satu. Ditanya, kamu ngapain? Dibilang, aktubu dars, saya tulis pelajaran dari kamu. Sama Imam Malik dipanggil, sini, maju. Kamu nulisnya pakai apa? Hadzal qirtas wa hadzal qalam. Ini kertas, ini pulpen. Imam Malik tanya, arini dzak, tunjukin sama saya. Dilihat, enggak ada apa-apa. Apa kata Imam Malik? Juru tulis, maju. Imam Syafi'i yang ngaku nulis dibandingkan sama hasil tulisan oleh siapa? Juru tulisnya Imam Malik. Kata Imam Malik, baca mulai hari pertama. Dicocokkan dengan tulisannya juru tulis. Imam Syafi'i baca mulai muqaddimah sampai khatimah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak ada satu kata pun yang luput dari hafalannya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Barakallahu laka fi hifdzik. Semoga Allah berkahi apalanmu. Ini Imam. Di sini Imam Balkhi. Antum imam yang mana ini? Imam Syafi'i ya? Masya Allah. Imam Muslim An-Naisaburi ya, rahimahullahu ta'ala. Sudah, baik. Artinya hadirin, sekarang kita mau tanya, apa syaratnya agar pertolongan Allah tidak pernah terlepas dari kita? Ada syaratnya enggak? Ada. Wong kita beli shampoo hadiah, mobil aja ada bintang kecil di pojok sebelah kanan bawah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiahnya gede ditulis. Dapatkan satu hadiah mobil mewah dengan sekedar membeli shampoo titik. Sudah kita beli, ternyata ada pojok kecil kanan. Syarat dan ketentuan, Masya Allah. Sama saya pernah beli durian di pinggir jalan, semangat. Duriannya gede-gede, tulisannya 10 ribuan. Turun saya kan, cek 10 ribu lumayan.
Kan amplop Ustadz kalau dipari nggak seberapa kan, kalau baru keluar baru lumayan. Sudah turun kita, turun seret. Yang ini 2. Oh ini yang 125 Pak. Itu tulisan 10.000. Itu sini Pak, diajak jalan saya ke sampingnya mobilnya. Durian sudah 5 hari busuk. Ini yang 10.000-an Pak. Oh golek perkara inti be ana. Mau tak panggilin pasukan ke sini kata. Ini kan penipuan ini ya. Tulisannya 10.000 gede, yang dijual 10.000 yang apa? Disembunyiin. Kan orang lihatnya yang besarnya. Betul apa enggak? Antum pernah ketipu juga? Enggak pernah beli kok, sering aja. Lanjut. Sudah begini. Sudah. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa syaratnya agar pertolongan Allah tidak pernah terlepas dari kita? Ini hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadisnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas duduk di belakang unta bersama Nabi Muhammad. Ada unta, ada keledai. Riwayatnya macam-macam. Dibonceng sama Nabi Muhammad. Di mana hadis ini ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, tawadhu'nya Nabi Muhammad. Jadi mainnya bukan sama orang gede-gede aja, anak kecil dijak main. Dan ketika main itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran yang berarti. Tidak sekedar guyon, lego yuk, lego apa? Lato-lato yuk, apa lato-lato? Ini keringetan juga enggak, gemes ya. Ini pergelangan tangan bisa gosong, memar, segala macam. Angkat tangan, jagoan lato-lato mana? Ayo battle yuk sama saya. Ayo. Tapi harus pakai 5 gaya. Kalau gini toh ya sudah standar. Gini sambil merem ya bisa. Yang gini. Atau mainnya pakai lidah. Bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Kelasnya masih kelas amatir, bulu junior. Udah bulu junior lagi. Sip. Syarat yang pertama disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas agar kita tidak pernah dalam tanda kutip kecewa ketika kita berharap kepada Allah. Dan hampir tidak ada orang yang kecewa ketika berharap kepada Allah kecuali orang itu berharap dengan sesuatu yang salah. Nah syaratnya dengerin. Rasulullah bersama Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, kemudian Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai anak kecil. Ini anak kecil. Ghulam itu normalnya usianya 8 tahun. Berapa? 8 tahun. Anak umur 8 tahun diajak ngomong omongannya serius. Itulah menunjukkan orang di zaman dulu mateng di usia dini. Kita sudah tua gak mateng-mateng. Iya enggak? Ini di usia dini mereka sudah mateng. Ini Abdullah bin Abbas diberitahu itu ketika usianya sekitar 8 tahun. Rasulullah mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ukhti, masih dengerin? Nggak usah teriak lah, santai. Nggak usah emosi, dengar. Santai, bagaimana sama suami kamu nanti? Inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat di sini artinya apa? Beberapa kalimat berisi kandungan ilmu. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Dan ini ada namanya syarat dan jawabus syarat. Angkat tangan yang belajar bahasa Arab, angkat tangan. Angkat tangan, maaf, yang belajar bahasa Arab. Mana? Bahasa Arab? Mana lagi? Yang sampai syarat. Belum sampai syarat. Baru sampai kaifa haluk, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul. Wallah kelas rendahan antum. Enggak, bercanda ya, semangat. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya syarat dan jawabus syarat. Syaratnya apa? Lulus, jawabannya apa? Boleh nikah. Berarti dia boleh nikah setelah apa? Berarti syaratnya untuk nikah apa? Nah, dalam bahasa Arab sama ada syarat, ada jawabus syarat. Syaratnya apa? Ihfazillah, jagalah Allah. Menjaga Allah bukan artinya Allah membutuhkan bodyguard. Enggak. Allah zat yang maha kuat.
Maka sampai ada orang menyalahartikan, oh apa itu kok pembela Islam, Islam tidak perlu dibela. Betul mas, Islam tidak perlu dibela, tapi keberlangsungan syariat Islam yang itu perlu kita perjuangkan. Bukan membela agama Islam, ada ente tidak ada ente tetap jalan. Iya apa enggak? Karena Islam ini milik Allah dan Allah yang akan menjaganya. Seperti Abdul Muttalib ketika Ka'bah mau diserang siapa? Abraha. Apa yang terjadi? Abdul Muttalib 200 ekor untanya disita sama Abraha. Datang Abdul Muttalib dengan wibawanya Abdul Muttalib ini. Kemudian dia mengatakan begini, atini naqati, berikan kepadaku, kembalikan untukku unta-untaku. Dibilang sama Abraha, kakek tua katanya, kami kesini dengan urusan yang jauh lebih besar daripada unta. Kami mau menghancurkan Ka'bahmu. Kenapa yang kamu pikir? Untamu. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil. Kalau unta saya pemiliknya, maka saya bertanggung jawab atas apa yang saya miliki. Wa ammal Ka'bah laha rabbuha. Kalau Ka'bah ada pemiliknya. Wa rabbuha sayahmiha. Dan pemiliknya yang akan menjaganya. Itu getar Abraha itu. Getar. Dibilang balikin untanya. Balik untanya 200, Abdul Muttalib pulang, Abraha nyerang Ka'bah dan betul-betul Ka'bah dijaga oleh siapa? Allah. Bukan berarti kita tidak perlu menjaga Ka'bah. Kita yang membutuhkan pertolongan Allah ketika kita menolong agamanya Allah. Betul apa enggak? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kita menolong Allah, loh, Allah tidak perlu ditolong. Loh, ayatnya Allah minta ditolong kok, dalam tanda kutip. Menolong syariatnya, menolong agamanya, menyebarkan dakwahnya, kan begitu. Amar ma'ruf nahi munkar, itu intan surullah. Apa yang kita dapatkan? Dua, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Rumah tangga kita ditolong, penghidupan kita ditolong, keamanan keselamatan kita oleh Allah ditolong, semuanya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah kokohkan posisi kalian. Nah, sudah, sekarang lanjut. Sudah, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjelaskan bagaimana syarat supaya harapan kita kepada Allah tidak pernah bikin kita kecewa. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan. Dan itu jawaban dari syarat tadi. Artinya ketika syaratnya terpenuhi, jawabannya tidak mungkin Allah ingkari. Pasti Allah jaga kita. Menjaga Allah itu apa? Menjaga aturan Allah dalam diri kita. Ini kan kampung Inggris nih. Pernah nggak duduk-duduk di kafe, kemudian ada perempuan yang pakai pakaian minim, terus antum tetap duduk? Pernah? Apa? Kok apa ini? Loh, saya tanya malah ditanyai. Saya tanya, pernah nggak antum duduk di kafe di kampung Inggris, pesanan antum datang, ternyata di kafe itu ada perempuan pakaiannya minim, tapi antum nggak pergi, antum tetap di situ? Pernah? Nggak pernah. Ya antum ke kafe aja nggak pernah kayaknya ya. Bagus. Ini contoh ini bagus. Nah, tapi kan sering-seringnya kita nggak pergi, walaupun sesekali ya mungkin perempuannya di sana, kita beginilah. Tapi kemudian pakai kamera belakang. Podo ya. Nah, sudah. Maka menjaga Allah seperti itu. Kita jaga aturannya Allah dalam diri kita. Apa yang terjadi? Allah akan jaga kita. Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa membersamaimu. Dan ketika Allah membersamai, bukan berarti manunggaling kawula Gusti, ngerti? Alah. Antum bahasa Inggris dipelajari, bahasa Jawa ndak paham. Manunggaling kawula Gusti. Menyatunya antara seorang hamba dengan Gusti Tuhannya. Wow, ini ilmunya Syekh Siti Jenar. Jadi dianggap saya Allah dan Allah adalah saya. Dia adalah saya dan saya adalah dia. Ana, bulet aja, bingung. Ini orang kehilangan jati diri ya begini. Dia tidak ngerti siapa dirinya, itu tidak ngerti dia. Nah, sudah. Artinya bukan Allah menjadi kita, kita menjadi Allah, bukan. Tapi apa?
Ketika dia mendengar, maka Allah menjaga pendengarannya. Ketika dia melihat, Allah menjaga penglihatannya. Ketika ia berbicara, Allah menjaga ucapannya. Itulah artinya Allah membersamai, pertolongannya Allah. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala firmankan kepada Musa dan Harun ketika diperintahkan datang ke Fir'aun. Apa kata Allah? Jangan takut, la takhafa, jangan takut. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua. Apa arti kebersamaan Allah itu? Asma'u, aku mendengar, wa ara, aku melihat. Apa Allah melihat, Allah mendengar, artinya pertolongan Allah pasti datang. Nah, itu maka tidak boleh, never hope. Nah, sekarang yang terakhir. Jadi kalau mau pertolongannya Allah datang, seperti kisahnya Nabi Muhammad, seperti kisahnya Nabi Musa, maka bagaimana? Jagalah selalu aturan dan syariat Allah. Berat atau ringan? Nemen berarti. Very, very hard. Hard. Kelelek kenilat. Pokok berat sekali. Oh, difficult. The most difficult thing in the world. You know? Susah. Saya ini kalau bahasa Inggris saya keluarin, antum bingung karena saya biasanya British, antum kan Inggris sekolahan ya kan, antum kan masih Inggris madrasah ya. Kalau kita sudah British, sudah mainnya itu ngerti. Saya juga nggak ngerti kok, jangankan antum ya. Sudah. Maka syaratnya jagalah Allah. Sekarang penutup terakhir. Begini, karena terlalu malam juga tidak baik ya. Ya mbok basa-basi gitu loh, Bal. Enggak apa-apa Ustaz, kami ya. Ini sudah ada isinya loh, Bal. Ini kalau saya marah gitu ya bisa bismillah. Allah. Kopinya enakin. Sambil diminum silakan. Itu silakan dipilih, ada kopi, teh, jus, orange segala macam. Minum aja, minum. Ya, enak ya. Masya Allah. Sudah, kisah terakhir. Bagaimana seseorang itu tidak boleh apa? Never hope. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih satu cerita, dan cerita ini berulang saya ceritakan, tapi insya Allah antum baru denger ini, yang teman-teman di Imam Balkhi ini. Saya punya teman waktu kuliah. Secara akademis tidak bisa dibilang pinter, ndak? Ya agak tidak pinter. Tapi secara akademis loh ya. Kan kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan akademis, tapi kecerdasan apa? Emosional. Itu yang makanya muncul ESQ. Jadi kecerdasan emosional. Karena kalau kecerdasan secara akademis tidak dibarengi kecerdasan iman, yo ngerusak. Betul apa enggak? Nah, sudah begini. Apa tadi? Ah ya, teman saya tadi. Itu ketika pelajaran Nahwu Shorof di kelas dan beberapa pelajaran yang lain, itu beliau ini yang saya ceritakan, itu rosib. Rosib ngerti ya? Jadi rosib itu nilainya tidak mencukupi standar minimal dan itu terulang pada 3 pelajaran. Maka dia tidak bisa naik semester. Namanya rosib. Udah, ketika dia rosib, itu seharusnya dia boleh istirahat 1 semester. Nggak sekolah nggak apa-apa, bahkan nggak boleh sekolah karena namanya dia nggak ada di absen, karena dia kena skorsing selama 1 semester. Rata-rata kami kalau kena rosib itu pulang kampung. Beliau tidak, tetap masuk kampus dalam keadaan nggak dapat yang namanya mukafaah. Mukafaah itu bantuan uang tunai untuk mahasiswa. Dia nggak dapat, tapi tetap dia kuliah. Semangat gitu, tetap datang, tidak pernah telat, pulangnya juga tidak pernah mendahului jam pulang sekolah. Nulis, nyatet, Masya Allah luar biasa. Suatu hari saya tanya sama teman saya ini, ente kok semangat banget sih? Kenapa nggak pulang aja? Kan bisa belajar di luar untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya apa? Rosib, yang nilainya nggak sampai. Tapi kok ente dalam keadaan banyak pelajaran yang nilainya tidak nutut, tapi kok semangatnya luar biasa. Apa kuncinya? Jawabannya dengerin. Ini buat kita semua, termasuk buat saya pribadi. Bilang apa? Rifki, yang penting satu,
Yang penting berapa? 1. Jadi orang baik dulu hari ini. Pokok yang baik hari ini. Nanti ke depannya biar Allah yang atur. Subhanallah. Antum tahu sekarang? Dulu nahu sorobnya Rosib, sekarang jadi guru nahu sorob. Dulu Rosib dia, nilainya tidak sampai, tidak pinter-pinter. Sekarang jadi guru nahu sorob. Karena prinsipnya apa? Yang penting sekarang baik dulu. Kedepannya Allah tidak pernah zalim. Kalau antum baik, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Bahkan Allah itu maha baik. Mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Kita berjalan, Allah berlari. Kita meminta, Allah memberi. Jadi tidak ada yang rugi kalau kita transaksinya dengan siapa? Allah. Nah sekarang cerita penutup. Begini ceritanya. Antum tahu Siti Maryam? Berat enggak ujiannya? Berat enggak ujiannya? Ukhti. Saya takut ini yang teriak-teriak Agus dulu. Agus. 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 Siapa itu? Agus juga. Ukhti dengerin ya. Ini kisah tentang Siti Maryam. Siapa yang mengasuh Siti Maryam? Nabi Zakaria alaihissalam. Dilahirkan oleh seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik. Sampai nama keluarganya masuk menjadi nama surat Al-Quran, surat Ali Imran. Dan Maryam itu putrinya Imran kan? Tapi tidak disebutkan cerita tentang Imran, tidak ada di sana. Ceritanya tentang Imran, tentang istrinya. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak penting. Betul perempuan ya? Lemot, Lola. Loadingnya itu lama. Kalau YouTube itu buffering terus dia ngomong itu betul ya? Betul? Lama-lama kesambet jin kamu nanti. Apalagi sebelah sana itu ada cerita-cerita sempat angker dulu. Katanya ada kisah bunuh diri atau apa. Di sebelah situ itu ada orang itu dibunuh di sebelah sana itu, di tempatnya di sebelah timur itu, sebelah timurnya masjid ini dibunuh, kemudian jasadnya dimutilasi, kemudian kalau malam katanya nangis terus di sebelah situ. Nggak tahu ini mitos atau fakta nih Pak Yusuf ini. Fakta ya? Aduh hati-hati loh ukhti. Ya kok ukhti-ukhtinya malah ditaruh sebelah situ yang angker. Aduh tolong pegangan satu sama yang lain ya. Nanti khawatir temennya hilang tiba-tiba. Sudah begini. Siti Maryam hidupnya di mana? Tidak pernah keluar dari yang namanya mihrab. Mihrab itu apa? Bukan tempat imam. Mihrab itu artinya tempat untuk ibadah. Tempat untuk apa? Ibadah. Sudah, tidak pernah keluar. Baik, tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah bermaksiat, senantiasa taat kepada Allah. Sholat, tunduk, rukuk, sujud, zikir, doa, memuji, mensyukuri, semua kepada Allah. Sudah. Sampai Nabi Zakaria itu pegang gemboknya mihrabnya Siti Maryam. Tidak boleh ada orang masuk. Sudah. Nabi Zakaria masuk, kaget. Kok ada makanan? Tanya, anna laki hadha? Siti Maryam, kamu dapat makanan ini dari mana? Karena yang menjadikan Nabi Zakaria kaget itu bukan cuma masuknya makanan dalam keadaan pintunya terkunci, tapi apa? Makanan musim dingin Siti Maryam dapatkan di musim panas. Dan buah-buahan yang hanya muncul di musim panas Siti Maryam dapat di musim dingin. Ajaib ini. Sampai seorang nabi kaget sama dia. Sudah. Singkat cerita dibilang hadza min indillah. Semua ini datangnya dari siapa? Allah. Itu loh Pak. Kalau orang mengabdikan hidupnya untuk Allah, never lost hope. Allah yang turunkan makanan. Sudah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Siti Maryam didatangi seorang malaikat yang akan meniupkan ruh dari Allah untuk janin di dalam kandungannya. Siti Maryam kaget. Dibilang, "Anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya." Mana mungkin saya hamil
Dalam keadaan saya tidak pernah disentuh laki-laki dan saya bukanlah perempuan nakal. Dibilang apa? Kalau Allah punya kehendak, semuanya mudah. Wes pokok hamil aja, hamil. Setelah dia hamil, saya mau tanya, kepikiran nggak ini Siti Maryam nanti bakal jawab apa untuk manusia? Kepikiran nggak? Nggak kepikiran. Saya paling susah kalau ceramah model begini ya. Biasa saya ceramah itu kan kelas ya. Jadi kelas itu kan standarnya jelas gitu loh. Yang sudah khatam kitab Al-Muwatta, sudah hafal Riyadhus Shalihin, itu biasa kelasnya begitu. Di sini kan yo maaf loh ya. Jadi yo jelas kepikiran toh Bal. Lawang ini talibun jadid walakin sudah tidak boleh. Sudah kepikiran. Ini orang yang tidak pernah jelek, senantiasa ibadah, dipandang baik oleh masyarakat. Lah kok tiba-tiba dia akan memikirkan bagaimana nanti pandangan orang lain. Itu yang pertama dulu, selesaikan. Jangan risau dengan pandangan tidak ada selesainya. Tahu cerita orang naik keledai sama bapaknya? Masuk kampung, keledai kecil yang naik bapak sama anak. Orang kampung bilang, nggak tahu diri, keledai kecil yang naik 2 orang. Bapaknya turun, ya udah nak, kamu aja daripada kamu capek. Masuk kampung berikutnya, orang kampung bilang apa? Bapak ndak tahu diri. Anak ndak tahu diri. Masa bapaknya jalan, anaknya naik? Udahlah Pak, tukerlah Pak, daripada jadi omongan orang. Bapak naik, saya turun. Masuk kampung berikutnya, bapak kok menang sendiri. Masa bapaknya naik, anaknya suruh jalan? Udahlah Pak, kita turun aja lah, biar keledainya jalan, kita juga jalan. Masuk kampung berikutnya, Majnun, gila, punya kendaraan kok nggak dipakai. Masuk kampung berikutnya, antum tahu, ini keledai digendong sama dia, karuan, menisan. Ini kalau dengerin omongannya siapa? Manusia. Antum baik diomongin, antum jahat juga Lah terus kenapa risau dengan manusia? Hanya cari perhatiannya siapa? Allah. Maka Siti Maryam mulai risau dan dia serahkan semuanya kepada Allah. Fa'aja'ahul makhadhu ila jid'in nakhlah. Terakhir apa ceritanya? Sampai rasa sakit akan melahirkan itu mendorong Siti Maryam untuk bersandar di suatu pohon kurma, batang pohon kurma. Tapi lihat, orang seperti itu pun lemah, capek, terusir, pikirannya risau karena bakal melahirkan, sementara orang-orang tidak tahu siapa bapaknya ini bayi. Tetap sama Allah disuruh ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit ilaiki rataban janiyah. Dorong batang kurma ini, maka Allah akan turunkan bagimu buah-buah kurma yang segar. Kalau Allah mau, bisa tidak pakai didorong kurmanya jatuh? Bisa, tapi Allah ajarkan tetap ikhtiar. Perempuan lemah, risau, pikirannya kacau, tetap harus ikhtiar. Maka duduk di kamar tidak menyelesaikan masalah. Keluar, lamar itu anaknya Mister bahasa Inggris itu. Mister, saya pengen belajar bahasa Inggris tapi tidak pinter-pinter. Siapa tahu dengan mengambil anakmu sebagai istri, saya langsung ketularan ilmu bahasa Inggris setelah malam pertama selesai. Itu laki-laki belajar Loh, serius ini, antum tanya Mas Dian. Saya jalan ke Bekasi, kemudian mampir ke pondoknya Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Di sana ada seorang laki-laki lulusan Gontor, keliling dunia Arab karena duta PBB bagian pengungsi itu apa? UNHCR. Dutanya pengungsi UNHCR PBB untuk Timur Tengah, sehingga dia ngerti bahasa Arabnya Irak, bahasa Arabnya Yaman, bahasa Arabnya orang Sudan. Lahjahnya sudah keren, tapi bahasa Arab fusahanya keren. Dibilang apa? Saya cinta bahasa Arab, tapi satu yang saya gemes itu apa? Saya belajar bahasa Inggris gak bisa, belajar gak bisa. Akhirnya karena saya marah, kenapa saya gak bisa bahasa Inggris, saya cari istri orang Australia. Akhirnya apa? Masa sama istrinya diem-dieman? Kan ya otomatis harus istri yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, si laki-laki nggak bisa bahasa Inggris. Eat, okay, you eat me or eat rice. Bingung ini akhirnya ini. Nah sudah, akhirnya bisa. Nah antum juga begitu, jangan putus asa, harus
ikhtiar. Nah, sudah. Ketika anaknya lahir, apa yang terjadi? Dia tidak berputus harapan dari Allah. Ketika anaknya lahir, dia yakin, sudah ya Allah, aku serahkan kepadamu. Wes, nanti orang mau ngomong apa, terserah engkau ya Rabb. Bagaimana cara jawabnya? Sudah, ketika sudah lahir, disuruh bawa ke kampungnya. Ini kan bunuh diri. Orang kalau ngelahirin anak tidak ada suami, dibawa apa? Sembunyi. Ini suruh apa? Disuruh nunjukin, show force. Wes, tunjukin, oh ini anak saya. Tapi apa? Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya hari ini bernazar apa? Puasa. Alla ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong dengan manusia seorang pun. Terus itu orang-orang di sampingnya, apa ini? Kok perempuan baik-baik, tidak pernah jahat, kok ternyata begini? Sampai dibilang apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu baik, ibumu baik, kamu ini saudaranya Harun karena kesolihannya sama. Kok hamil tidak ada suami? Fa asyarat ilaih. Maka Maryam langsung nunjuk kepada siapa? Anaknya. Mereka ngomong, Maryam, kaifa ukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Mana mungkin kami bisa ngomong dengan anak kecil yang baru? Lah, ternyata apa? Ketika dia hanya berharapnya kepada Allah, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai. Allah jadikan bayi itu bisa berbicara, membela siapa? Ibunya. Nah, itu orang tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah, karena Allah pasti turunkan pertolongannya untuk siapapun yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu dulu, ada sedikit information. Oh, yang tadi. Oh iya, 1 jam ini. Jadi begini ya, ini kita berada di Masjid Imam Balkhi. Dan Masjid Imam Balkhi ini adalah masjid yang insya Allah akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang manfaat. Jadi kesininya itu bukan hanya untuk Jumatan, tapi untuk subuhan, zuhuran, asaran, maghriban, isyaan, plus makan-makan. Nah, jadi pokok sering-sering ke sini. Kenapa? Karena di masjid ini ada beberapa kuliah-kuliah umum yang disampaikan, ada diskusi publik yang ada di sini, kemudian layanan konsultasi pendidikan, beasiswa, karir, ada pendidikan pelatihan pendampingan melalui program bootcamp penggerak peradaban gratis selama 3 bulan. Jadi masjid ini membuka kesempatan kita sekalian untuk turut meramaikan, turut andil, dan turut mensupport. Dengan cara apa? Ya bisa fisik-fisik, bisa tenaga-tenaga, bisa ilmu-ilmu, bisa waktu-waktu, bisa doa ya doa. Tidak kalah pentingnya kita saling mendukung dengan apa? Piti. Piti dengan apa? Dengan uang. Karena apa? Insya Allah uang yang disumbangkan akan menjadikan bermanfaatnya kajian di masjid ini. Semoga ada manfaatnya, begitu ya. Saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan